apa sama kami. Memanglah rumah hancur. Bantuan pun baru ini datang sama kami. Ini dari mana ini, Pak? Dari Giring-Giring, Pak, tolong, Pak. Ini mereka mengungsi. Ada dari desa Giring-Giring, kecamatan Tuka. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Ini semua jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat, dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Aceh ini kondisinya per sekarang ini ada penambahan ya korban ya. Yang pertama untuk korban jiwa meninggal dunia ada 47. 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ya. Sekali lagi seperti sore kemarin ini akan berkembang terus datanya ya. Karena ada beberapa pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini menemukan korban ya. Ini rinciannya Aceh Tengah 16 meninggal dunia, 2 hilang. Kemudian Bener Meriah 12 meninggal dunia, 13 hilang. Aceh Tenggara 7 meninggal dunia, 25 hilang, 5 luka-luka. Pidi Jaya 4 meninggal dunia, 4 hilang. Biren 4 meninggal dunia. Gayo Luwes 2 meninggal dunia, 4 hilang. Subuh Salam 1 meninggal dunia. Lok Sumawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Untuk jumlah korban ya, untuk Padang ini meningkat. Jadi justru sekarang nomor 2 yang meninggal dunia setelah Sumatera Utara ya. Ini korban jiwanya ada 90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka. Ini tambahan yang meninggal dunia adalah baru dilaporkan hari ini ya. Itu ada tambahan di Kabupaten Agam itu 74 meninggal dunia dan 78 hilang. Kemudian Pasaman Barat 1 meninggal dunia, 6 hilang, 1 luka. Kota Padang Panjang 7 meninggal dunia, 3 luka. Kota Padang 5 meninggal dunia. Kota Solok 1 meninggal dunia. Dan Tanah Datar 2 meninggal dunia, 1 hilang dan 4 luka. Itu untuk Sumatera Barat. Ya, Andi Kumala, di segmen ini kita harus buka dengan ucapan turut berduka cita untuk seluruh korban dari bencana alam yang saat ini tengah melanda di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Di mana kita tadi sudah mendengarkan bahwa korban meninggal dunia sudah lebih dari 160 jiwa, bahkan korban hilang lainnya juga sudah mencapai hampir 300 orang. Iya, itu hanya di Sumatera Utara ya. Sementara untuk total di Sumatera Utara, Sumbar dan juga Aceh sudah hampir 300 Betul sekali. jiwa yang lebih dari 300 yang meninggal dunia. Kita ingin mengupdate terus pemirsa
bagaimana proses pencarian dan penanganan bencana di Pulau Sumatera, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kita sudah hadirkan narasumber, baik itu melalui sambungan Zoom dan juga di studio. Di studio sudah ada Mas Denny Kurniawan, relawan kemanusiaan Human Initiative. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Bang Respiratori Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP. Selamat pagi, Bang Sadam. Selamat pagi, Bang Sadam. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih Mas Billy, Baik. Mbak Komala. Baik, Bang Sadam, bolehkah Anda ceritakan saat ini posisi Anda sedang berada di mana dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aksi tanggap darurat bencana di Pulau Sumatera? Ya, saat ini kami dari kantor staf Presiden sedang berada di Sumatera Barat bersamaan dengan kemarin hadirnya Hercules ya untuk mengirim bantuan di Sumatera Barat. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah kita harus mendengar jelas bahwa instruksi Pak Presiden Prabowo adalah selamatkan rakyat, percepat evakuasi, pastikan bantuan tiba tanpa hambatan. Jadi artinya yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa Pak Presiden mengerahkan 3 pesawat Hercules ya. Kemudian ada 1 A400 itu memuat bahan makanan, alat komunikasi, perahu karet, tenda, genset, tenaga medis. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa Pak Menteri Pertahanan Syafri Samsudin datang langsung juga ke PD Jaya, jangan kita bertele-tele, kemudian kita langsung melakukan percepatan evakuasi dan bagaimana logistik. Pak Presiden juga mengingatkan, ini bencana ini adalah alarm kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif, tidak hanya reaktif, tapi juga solutif. Artinya memang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain ada Wakil Menteri Komunikasi Digital dan juga dari Wamendagri juga melakukan kerjasama dengan PLN dan provider telekomunikasi untuk jaringan yang terputus. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk dengan kondisi banjir ini jaringan terputus. Yang selanjutnya Menko PMK Mas Pratikno itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Di sini juga sudah terkoordinasi lintas kementerian. Yang berikutnya, pemerintah daerah itu sudah menetapkan status tanggap darurat 14 hari. Jadi Aceh, Sumut, Sumbar itu sudah sudah dalam pantauan baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, di sisi lain juga ada beberapa hal lainnya yang dilakukan. Misalkan saya ambil contoh terkait dengan SPPG yang dialihkan untuk korban bencana. Ada di Sumatera Barat itu ada 41 SPPG dialihkan untuk korban Sumatera Barat ada 108.000 paket. Kemudian SPPG di Sumatera Utara ada 173 SPPG yang menyalurkan 340.000 paket lebih. Kemudian di Aceh ada 52 SPPG itu menyalurkan 185.000 paket lebih. Banyak sekali Mbak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tapi kita juga tadi sampaikan ini turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemarin juga kami hadir di tengah masyarakat Sumatera Barat. Kami melihat langsung bagaimana kondisi di Sumatera Barat yang cukup menyakitkan. Tapi kita harus kemudian bangkit untuk bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan pasca banjir ini. Gitu. Baik, Bang Sadam, bahwa bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba dan sudah saatnya untuk kemudian disalurkan. Sejauh ini bagaimana kemudian Bang Sadam melihat tantangan-tantangan yang ada di lapangan untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada para korban bencana alam di sana? Mengingat juga Bang Sadam bahwa di beberapa wilayah ini sudah terjadi tindakan anarkis untuk kemudian ada yang menjarah begitu ya di sana, seperti itu. Betul, artinya memang ini ketika ada kemudian status operasi darurat nasional ini harus dilakukan dengan serempak dan bersama-sama. Artinya
Di sini ada dari TNI, ada dari Polri, kemudian ada lintas kementerian, kemudian ada Basarnas, ada BNPB. Nah, ini kita bersama-sama untuk apa? Untuk tadi juga KSP memastikan bahwa bantuan-bantuan itu langsung ke masyarakat, tidak kemudian tertahan di gudang-gudang ataupun tempat-tempat yang memang semestinya harusnya disebarkan ke masyarakat. Ada juga data terkait dengan di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Di sini di Aceh itu ada 10.614 ton beras dan juga 1.954 ton minyak goreng. Kemudian di Sumatera Utara ada 16.894 ton beras dan juga ada 3.108 ton minyak goreng. Di Sumatera Barat juga ada 6.790 ton beras dan juga ada 1.250 minyak goreng. Artinya memang ini kita fokus untuk kemudian masyarakat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat. Jadi kita sama-sama memonitoring, Mbak. Kita sama-sama memonitoring bagaimana walaupun ada kondisi-kondisi yang memang faktanya terjadi di lapangan, tapi ini harus diperbaiki dan kemudian kita harus melakukan hal-hal yang lebih yang lebih solutif lagi untuk masyarakat. Karena ini kondisinya ya tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini adalah persoalan lingkungan dan juga ini adalah persoalan perubahan iklim. Jadi di sini kita sama-sama terus berjuang dan bergerak ya Mbak. Gitu. Baik. Ya Bang Sadam, sedikit saja dengan melihat langsung situasi di sana, apakah pemerintah kemudian tidak mengkategorikan ini sebagai bencana nasional? Bang, pertimbangannya apa? Nah, pertama-tama tadi kita harus ini berat sekali situasinya, apakah ini menjadi bencana nasional. Secara prinsip status bencana nasional ini tidak hanya melihat jumlah korban, tetapi biasanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama luas, skala dampak, lintas kabupaten, provinsi, kerusakan yang masif, infrastruktur strategis, dan layanan publik yang lumpuh. Nah, sebelumnya Menko PMK itu menggelar rapat di BNPB itu menetapkan operasi tanggap darurat nasional. Artinya ya, dan Menteri Keuangan juga ini Menteri Keuangan juga menyatakan siap menyalurkan dana darurat daerah yang terdampak meskipun belum ada status bencana nasional, sehingga akses pendanaan dan logistik nasional tetap terbuka. Nah, berikutnya Menko Pemberdayaan Masyarakat juga menyatakan bahwa ya penetapan bencana nasional ini mungkin saja, tapi kita menunggu kajian teknis BNPB dan kementerian terkait. Kita harus terus bergerak hari ini, Mbak. Kita harus bergerak hari ini, data juga terus disampaikan oleh Pak Presiden. Nanti ini bisa saja kemudian statusnya, tapi harus butuh kajian teknis dari BNPB. Nah, secara garis besar, pemerintah ini tidak menutup pintu terhadap kemungkinan status bencana nasional. Tapi fokus utama kita ini apa? Memastikan operasi tanggap darurat berjalan dengan maksimal terlebih dahulu. Nah, syaratnya kalau ini sudah terpenuhi dan kemudian secara di-assessment dengan ketat oleh BNPB dan bersama kementerian, maka bahwa ya status bencana nasional ini harus betul-betul terpenuhi syaratnya. Tapi tadi yang saya sampaikan, meskipun belum status bencana nasional, tapi pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cepat dan tepat itu melalui operasi tanggap darurat nasional sudah sangat luar biasa ya Mbak. Karena ini kan memang kejadian yang kita nggak inginkan. Makanya pemerintah harus hadir dengan cepat dan tepat. Itu yang paling penting Mbak. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Sadam. Saya kemudian mau ke Mas Denny sebagai relawan kemanusiaan. Bagaimana kemudian informasi dari rekan-rekan yang saat ini berada di lapangan tersebar di Pulau Sumatera, apa tantangan terbesar yang mereka lihat di sana? Yang pertama tentu ini adalah bencana yang memang jarang sekali terjadi di kita ya, di Indonesia. Terakhir kali siklon, kita berpengalaman merespon siklon itu siklon Seroja ya di tahun 2021 yang lalu, dan itu siklon tersebut melanda satu provinsi NTT, dan sekarang lebih luas lagi siklonnya dan lebih jangkauannya lebih parah dari sebelumnya ya, 3 provinsi. Dan tentu ini menjadi karakteristik yang berbeda dan tantangan yang sangat berat dialami oleh para relawan, terutama bagaimana menjangkau daerah-daerah yang terdampak parah. Dan saat ini kita juga
dengan teman-teman relawan di 3 provinsi mencoba untuk menjangkau daerah-daerah yang bisa kita jangkau terlebih dahulu. Karena memang daerah-daerah tersebut ketika kita sudah menjangkau satu daerah, daerah lain sudah sulit karena terputus oleh akses. Jalan, aksesibilitas terputus. Itu yang pertama, yang akses. Yang kedua, cuaca yang memang tidak berhenti-berhenti ini hujan. Selama hampir 7 hari hujan terus-menerus. Sehingga tantangan terberat ketika melakukan evakuasi dan SAR itu adalah hujan dan cuaca yang tidak menentu ini. Karena tiba-tiba air datang, tiba-tiba air naik, begitu. Sehingga ketika satu daerah di mana kita menjadi tempat untuk melakukan koordinasi, tiba-tiba daerah situ sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah terendam air. Jadi tantangan berat itu. Kalau sejauh ini kemudian laporan dari teman-teman di lapangan seperti apa? Karena memang banjir bandang juga masih berpotensi terus terjadi dan juga material-material kayu juga masih terus berdatangan seperti itu. Iya. Di beberapa titik memang sudah reda untuk hujannya. Namun kita juga mengantisipasi pergerakan tanah akibat tanah yang sudah jenuh air. Gitu. Itu yang berbahaya. Jadi longsor susulan ya bisa dibilang begitu benar. ya? Jadi itu yang saya coba instruksikan ke teman-teman relawan untuk hati-hati. Jangan memasuki tempat yang memang kita tidak mengenali karakteristiknya. Begitu. Karena walaupun hujan sudah berhenti, awas. Begitu. Ini pergerakan tanah bisa terjadi karena tanah sudah jenuh. Walaupun pada saat itu tidak bergerak, tapi karena tanah sudah jenuh, dia bisa tiba-tiba longsor. Ini yang sangat berbahaya. Yang ketiga tentu logistik ini memang menjadi tantangan seperti yang dikatakan oleh Bang Sadam tadi, bahwa logistik saat ini di Banda Aceh terutama karena logistik di Banda Aceh ini aksesnya merupakan pasukan utamanya dari Medan dan jalur Medan Aceh saat ini tertutup, sehingga saat ini terjadi kelangkaan logistik terutama sembako. Apalagi dengan komunikasi yang masih simpang siur, ada panic buying dari teman-teman relawan kami, sehingga ketika kami untuk berbelanja logistik untuk distribusikan di daerah tetangga Banda Aceh ya, di PD maupun di PD Jaya, terjadi kelangkaan logistik di situ. Harga-harga bahan sembako naik dan kita juga mengalami tantangan di penyediaan logistik. Panic buying ini juga membuat harga naik, sehingga antara memenuhi kebutuhan di masyarakat di Banda Aceh dan juga mendistribusikan ke daerah yang terdampak, ini juga menjadi tantangan karena kelangkaan logistik tersebut. Baik, Mas Denny, kita kembali ke Bang Sadam. Bang Sadam, tadi dari penjelasan Mas Denny bahwa rekan-rekan di lapangan, terutama yang relawan ini masih kesulitan terkait dengan logistik dan juga komunikasi. Apa langkah terdekat untuk memperbaiki infrastruktur seperti jaringan komunikasi di sana yang dilakukan oleh pemerintah agar proses evakuasi dan juga penanganan bencana ini lebih cepat? Mungkin salah satunya juga jembatan darurat ya di sana ya? Iya, betul. Itu jembatan darurat itu sudah dilakukan ya di sana oleh teman-teman dari TNI, bagaimana mengirimkan jembatan Bailey, yang memasang jembatan Bailey di sana, bagaimana Pak Menhan juga kemarin memobilisasi ada alutsista TNI, bagaimana untuk menembus titik terdampak, memasang jembatan Bailey, membawa obat-obatan. Nah, kemudian ada bantuan Starlink juga, tadi yang terkait dengan komunikasi juga. Nah, kemudian bagaimana Pak Wamen Komdigi juga, Pak Anggaraka juga bekerja sama dengan PLN dan provider telekomunikasi agar jaringan tidak terputus. Tadi teman-teman relawan kita terima kasih sekali, artinya pemerintah dengan masyarakat terus bergerak dengan simultan, bukan hanya ini dari pemerintah pusat, tapi juga ada relawan, kemudian ada pemerintah ke provinsi, kabupaten kota, kita simultan bersama-sama untuk kemudian memberikan hal yang terbaik untuk penanganan banjir ini. Nah, yang selanjutnya tadi terkait komunikasi yang terputus. Ada panic buying tadi kata dari teman-teman relawan. Inilah yang kemudian kami juga rasakan. Sempat di Sumatera Barat ini saya baru datang di bandara, saya terhambat ada 2 jam. Ketika itu kemudian saya naik dengan motor trail, kita keluar dari banjir, kemudian disitulah kita susah alat komunikasi dan sebagainya. Tapi kemudian untuk masyarakat harus tetap tenang. Kita harus kemudian memberikan hal yang terbaik untuk masyarakat. Kita harus memberikan penanganan yang terbaik, yang solutif untuk masyarakat. Kita juga kemudian ada penanganan terkait dengan misalkan normalisasi sungai di Sumatera Barat. Ini yang kemudian kita akan memberikan masukan-masukan terhadap kementerian terkait, misalkan dari Kementerian PU untuk bagaimana menangani normalisasi sungai dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaknai operasi tanggap darurat nasional. Seluruh stakeholder di nasional itu bergerak dengan masif dan simultan. Kemudian ada penguatan data untuk pemerintah
pemerintah pusat untuk Baik, kemudian Bang kita bisa mengambil solusinya seperti apa terkait dengan hal ini. Gitu. Baik, terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Ya. Kita berdoa agar tugas di sana lancar Ya, dan betul bantuan sekali. serta Kita logistik sama-sama bisa berdoa segera ya, Mbak, disalurkan. ya. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Mas Adam untuk waktunya dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi.